selamat siang. Selamat siang Kak Wifi. Selamat siang Ibu Mary, Ibu Oni. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat, amin, amin. Sehat selalu. Oke. Baik, kita bertemu siang hari ini ya. Kita bincang-bincang ringan, bincang-bincang ya santai ya tentang literasi gizi berbasis web terhadap perilaku pencegahan stunting pada remaja. Ya, kompleks ya, kalau kita omong stunting, kita omong remaja, itu masalah yang sangat kompleks. Tapi mungkin sebelum kita bincang-bincang santai, bincang-bincang ringan tentang stunting pada remaja, atau pencegahan stunting mulai dari masa remaja, saya memperkenalkan dulu, paling kanan ada Ibu Mariana Oni Betan, Escape Nurse MPH. Sehari-hari kita sering memanggil Ibu Oni ya. Jadi Ibu Oni ini adalah dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang dengan peminatan pada keperawatan maternitas ya. Kalau keperawatan maternitas berarti banyak nih ya Ibu yang diajarkan kepada mahasiswa sehari-hari. Ada kesehatan reproduksi, ada kesehatan ibu dan anak, kemudian pemeriksaan kehamilan. Jadi ya semua yang berhubungan dengan ibu hamil itu ada dengan Ibu Oni. Oke. Kemudian di tengah ada Ibu Maria Sambriong ya. Kami kalau di jurusan keperawatan biasa panggilnya Ibu Maria Sambriong SST MPH ya. Beliau juga dosen pada jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang dengan peminatan pada ilmu gizi ya, khususnya mempelajari gizi pada kehidupan atau pada siklus kehidupan. Jadi pemberian gizi mulai dari bayi sampai lansia ya. Jadi memang mengurus gizinya orang-orang ya. Berarti orang di rumah nih sehat-sehat ya. Gizi manusia. Oke. Kebetulan beliau berdua ini juga satu alumni S2-nya ya. Dari UGM, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aduh, satu peminatan juga pada gizi pada remaja. Oke. Kebetulan ya di Poltekkes Kemenkes Kupang juga kita sedang gencar untuk membahas atau mencegah stunting ya. Kebetulan kita juga tahu angka stunting di NTT ini masih sangat tinggi ya. Stunting masih sangat tinggi sekali sehingga Poltekkes Kemenkes Kupang juga selalu mendorong dosen-dosennya untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada masalah stunting ya. Memang karena masih sangat tinggi. Oke. Mungkin perlu kita bahas sedikit supaya teman-teman masyarakat juga tahu kira-kira stunting itu apa sih Ibu Mary? Oke, baik. Kalau stunting ini sebenarnya stunted ya, pendek ya, kerdil. Jadi secara sederhananya adalah stunting itu adalah di mana seseorang mengalami hambatan dalam pertumbuhan panjang atau tinggi badannya dibanding dengan anak seusianya. Oke. Jadi pendek, kerdil. Kerdil ya. Secara sederhananya kerdil ya. Jadi tingginya yang tidak sesuai dengan usianya. Ya, jadi dianggap saja gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Terus apa bedanya Ibu Mary antara stunting dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih? Kalau gizi buruk, gizi lebih itu biasanya diukurnya itu dibandingkan dari berat badan dan usia. Tapi kalau stunting itu dilihat dari berat badan dengan panjang badan dengan usia. Panjang badan kalau yang usia di bawah 2 tahun hitungnya panjang badan. Kalau di atas 2 tahun itu tinggi badan. Tinggi badan. Jadi lihatnya dari situ ya, bedanya di situ ya. Oke. Nah, kalau kembali pada topik kita nih. Nah, kira-kira apa nih hubungannya Ibu Oni antara stunting dengan kesehatan reproduksi pada remaja? Ya, baik Kak Wifi. Jadi masalah stunting ini kan sebenarnya sudah bertahun-tahun ya kita lihat nih, tidak habis-habisnya nih stunting nih. Ya, jadi ini kita sekarang mau melihat bagaimana supaya pencegahan stunting ini kita mulainya dari remaja. Dari remaja itu harus kita siapkan supaya saat nanti dia hamil itu organ reproduksinya sehat sehingga janin atau calon bayinya nanti akan tumbuh sehat, tingginya sesuai, beratnya sesuai seperti yang dijelaskan Ibu Mary. Jadi intinya bahwa kita mencegah stunting ini dari remaja. Remaja harus tahu supaya saya punya calon anak nanti sehat, saya harus mempersiapkan organ reproduksi saya harus sehat. Seperti itu. Jadi secara dari organ reproduksi juga dari gizinya, asupan gizinya. Nah, sebelum nih ini remaja nih jadi calon ibu nih.
kira-kira apa yang dia harus persiapkan dirinya? Kesehatan reproduksinya tuh harus bagaimana? Menjaga kesehatan reproduksinya bagaimana nih? Supaya nanti pada saatnya tuh tubuhnya benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan. Betul, terima kasih Kak Wifi. Jadi kita tahu banyak masalah reproduksi ya sekarang ini, misalnya infeksi di organ-organ reproduksi itu banyak. Itu karena apa? Karena si remaja ini tidak bisa menjaga kesehatan organ reproduksinya. Nah, supaya organ reproduksi itu bisa sehat, banyak cara yang dilakukan. Ya, salah satunya misalnya mengenakan celana dalam yang berbahan katun, supaya tidak lembab organ. Kita kan tahu tuh daerah bawah kita itu harus kering, tidak boleh lembab. Itu salah satunya, mengenakan celana dalam yang berbahan katun. Terus kalau lagi, betul sekali Ibu. Jadi atau selama menstruasi harus sering mengganti pembalut. Gitu. Benar ya. Berarti jangan pada teman-teman remaja jangan terlalu terpesona dengan iklan-iklan di media sosial, model-model celana dalam yang sebenarnya padahal bahannya tidak menyerap keringat ya. Oke. Nah, terkait dengan itu nih, kalau dia sudah tadi mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan reproduksinya supaya tetap sehat, dia siap untuk kira-kira kalau dari sisi nutrisi ini, Ibu Mary, apa yang harus dipersiapkan seorang remaja sehingga tubuhnya tetap sehat, terus pada saat nanti dia hamil dan melahirkan, bayi yang dikandungnya juga ternutrisi dengan baik. Baik, terima kasih. Kalau bicara tentang nutrisi pada remaja ini sangat unik ya, anak-anak remaja ini suka mencari sesuatu yang lain di luar ya. Mereka jarang makan jajan di luar. Lebih senang mengikuti tren. Seperti bisa posting di Instagram. Seperti itu, bergerombol-gerombol suka cari sesuatu yang baru. Pingin coba. Ini yang mengabaikan makanan yang sehat di rumah. Sering mereka mengabaikan, mereka juga banyak aktivitas di luar sehingga cenderung untuk cari makan di luar. Makanan-makanan di luar yang siap saji ini kan lebih banyak energinya, kandungan energi, tapi kandungan zat gizinya ini kurang. Ini salah satu penyebab mereka jadi gizi buruk, gizi kurang, bahkan obes, seperti obesitas. Seperti minuman, mereka itu kan suka soft drink. Karena itu enak Ibu. Minuman-minuman yang berkupang yang panas begini sudah manis, dingin. Benar, itu yang dicari. Itu. Jadi minuman yang berkarbonasi itu malah mengganggu metabolisme tulang. Kita tahu bahwa anak remaja ini adalah pertumbuhan tulang yang sangat pesat. Ketika masa pertumbuhan kalau tidak didukung dengan zat gizi yang bagus, pertumbuhan tulang ini tidak optimal. Jadi intinya bahwa mereka harus konsumsi makanan yang mengandung gizi, zat gizi. Intinya kalau di gizi itu ada 6 kelompok ya, dibagi dalam 6 kelompok zat gizi adalah karbohidrat, kemudian protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral, ditambah air jangan lupa. Anak-anak suka jarang minum air, kan pikirnya kalau sudah minum soft drink, sudah minum minuman manis yang dingin ya itu kan sudah minum. Salahnya di sini. Salahnya apa? Mereka suka cari minuman yang dingin. Minuman dingin itu hanya membuat segar sesaat, hilang rasa haus, tapi kebutuhan cairan dalam tubuh tidak terpenuhi. Ini salah satu. Padahal air itu sangat penting untuk mengantarkan zat-zat gizi ke seluruh tubuh. Benar sekali. Nah, kira-kira ada hubungan tidak Ibu Oni antara nutrisi pada remaja dengan kesehatan reproduksi pada remaja? Pasti ada hubungannya Kak Wifi. Jadi kalau selama masa remaja gizinya bagus, contoh saja ya kita lihat gizi bagus ini salah satu indikatornya adalah dia tidak anemi. Dia jadi hemoglobinnya mungkin normal begitu, tidak suka pusing, tidak sering pingsan. Itu salah satu tanda bahwa gizinya bagus. Jadi kalau gizinya bagus, selain dia menjaga kesehatan organ reproduksi seperti tadi, gizi bagus juga akan membuat organ reproduksinya tumbuh dengan bagus. Organ reproduksi seperti apa? Rahimnya akan sehat, siap nanti kalau hamil janinnya atau si calon bayi bisa tumbuh dengan bagus itu. Jadi nutrisi selama remaja akan membantu pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksinya menjadi lebih sehat sehingga lebih siap dia nanti untuk hamil. Gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi
ada satu poin mungkin sempat disebut oleh Boni tentang anemia, mungkin supaya remaja kita tahu apa itu anemia ya. Siap, Nah, anemia itu adalah kekurangan sel darah merah. Hemoglobin yang tadi sempat disebutkan tadi itu adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini fungsinya untuk menghantar nutrisi ke otak, termasuk oksigen. Ini kalau mereka kekurangan sel darah merah tadi itu cenderung seperti yang tadi dikatakan pusing, seperti itu. Jadi darah merah yang mengandung kayak oksigen ya diantar ke seluruh tubuh ya. Itu kenapa kalau anak-anak sering pingsan ya, sering pusing, pucat tiba-tiba ya. Berarti yang harus kita cek pertama kali adalah kadar HB-nya atau kadar hemoglobinnya, apakah dia anemia atau tidak ya. Oke. Nah, terkait itu tadi kalau ada sudah terlanjur terjadi anemia pada remaja. Penanganannya bagaimana? Supaya tadi dia terbebas dari anemia, kemudian nanti dia tidak anemia lagi, itu apa yang harus dilakukan oleh remaja ini? Oke, kalau dari gizi yang paling utama tentunya asupan zat gizinya harus diperbaiki dulu, terutama makanan-makanan yang mengandung zat besi. Oke. Zat besi itu kan adalah satu bahan seperti bahan yang untuk membuat sel darah merah ini. Membentuk sel darah merah itu. Oke. Siap. Ibu Mary saya tambah. Sekarang ini kan sudah ada program dari pemerintah Puskesmas bahwa remaja itu selalu dikasih tablet tambah darah. Oh iya. Remaja saja sudah dikasih tablet tambah darah. Benar, gratis ya, gratis gitu pula. Oke. Nah, sudah disiapkan Tapi selama tidak remaja, tetapi kadang-kadang remaja tidak mengkonsumsi ya, mungkin karena rasanya yang tidak begitu enak ya. Oke, kalau memang mereka tidak mengkonsumsi tablet tambah darah itu, cara lainnya apa kira-kira supaya mereka tidak sampai anemia? Selain mengkonsumsi tablet tambah darah tadi. Ya, kalau selain itu program dari pemerintah, mungkin saya juga perlu sebelum saya jawab pertanyaan Kak Wifi, salah satu penyebab anemia ini juga kan sama dengan zat besi tadi itu kan suka keluar lewat darah haid ya. Itu sehingga remaja itu diwajibkan tiap bulan itu dia harus minum, kalau haid harus minum tablet tambah darah. Karena zat besinya itu salah satunya juga keluar lewat selain darah haid, juga lewat keringat, lewat air kencing. Jadi mereka ini kan sangat aktif, jadi cenderung untuk banyak pengeluaran metabolismenya lebih dibandingkan meningkat dibandingkan yang sudah tua yang sudah lansia, yang sudah dewasa. Oke. Kemudian untuk mencegahnya, kalau artinya mereka sudah anemia ini berarti tadi salah satunya memperbaiki pola makannya. Tentunya orang tua harus memperhatikan pola makan anak ya, dibiasakan untuk sarapan pagi. Cenderung sarapan pagi ini yang mereka lewatkan, kenapa? Sering bangun terlambat, berangkat ke sekolah terburu-buru, tidak sarapan pagi. Padahal kita tahu bahwa kalau gula dalam darah itu biasanya 2 jam setelah bangun itu mulai turun. Nah, itu harus diasup dari luar. Berpikir saja butuh energi. Benar sekali. Sehingga harus makan supaya tidak lemot waktu di kelas. Jangan hanya datang, duduk, diam, pulang. Benar. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa ada hubungan sarapan pagi dengan menurunnya prestasi belajar. Jadi kemungkinan seperti itu. Tidak sarapan pagi, tidak konsentrasi, ya. Prestasi menurun. Jadi, kayaknya tidak sarapan pagi juga linknya ke obesitas juga ya. Karena biasanya kalau tidak sarapan, makan siangnya jadi dobel. Efeknya nanti bisa jadi obesitas juga ya. Kalau sudah obesitas, efeknya nanti kesehatan reproduksi remajanya juga terganggu karena lemaknya banyak menumpuk, jadi susah hamil. Jadi yang paling penting adalah perhatikan pola makannya. Jadi asupan zat gizinya itu harus seimbang ya. Kenapa dia harus seimbang? Karena dikatakan seimbang karena apa? Dia harus asup dari beberapa macam sumber. Tidak ada satu jenis makanan pun yang sempurna. Ya, jadi contoh kalau ada pisang, ya pisang itu kan ada vitamin C-nya, ada kalsiumnya, tapi mungkin tidak ada di lain-lainnya tuh ada. Jadi harus diasup dari lain. Dari yang lain ya. Jadi kayak nasi putih ya. Nasi putih itu kan seratnya rendah. Nah, kemudian proteinnya juga rendah, sehingga perlu ditambah, dikombinasikan dengan misalnya kacang-kacangan dicampur dalam nasi. Daging merah ya. Daging merah itu sumber zat besi ya, benar. Daging merah, sayuran itu seperti yang mengandung zat besi itu seperti bayam. Nah, itu juga salah satu. Jangan tuh. Kalau ini nih kompleks ya juga remaja. Nah, tadi kita sudah bahas cukup banyak nih tentang persiapan untuk kesehatan reproduksi dan nutrisinya.
kira-kira nih, bagaimana Ibu nih, kalau sampai terjadi masalah atau istilah kerennya kehamilan tidak diinginkan. Tapi kalau anak-anak remaja tuh taunya MBA, married by accident, ya, atau hamil karena kecelakaan. Nah, dari segi psikologis dia tidak siap, dari segi rahimnya juga mungkin belum siap, dari segi nutrisi apalagi. Nah, kira-kira ini bagaimana nih supaya remaja itu tetap terjaga, janinnya juga tetap terjaga nutrisinya. Ya, ini memang KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan ini sering terjadi. Karena tidak diinginkan, entah itu karena si calonnya pergi atau macam-macam alasan keluarga tidak menerima dan sebagainya. Jadi si calon ibu ini tidak menerima juga si jabang bayi. Tidak menerima ini, jadi stres psikis. Kadang malu ya. Kadang malu juga. Jadi kadang mungkin dia juga nutrisinya kurang mungkin ibu. Disembunyikan. Jadi dia bebat perutnya dan sebagainya. Mungkin orang tuanya malu, dia juga malu. Iya. Tetapi kan justru remaja kita harus tekankan kalau sudah terjadi seperti ini, tetap dia harus menjaga kehamilan karena dia harus menerima si calon bayi, dan nanti sehingga kalau dia menerima itu selama kehamilan, nanti saat persalinan anaknya akan sehat berarti sehat tadi yang kita maksudkan, tinggi badan sesuai, berat sesuai, sehingga tidak stunting. Jadi intinya remaja itu harus ditekankan kalau memang terjadi kecelakaan seperti itu, dia harus siap menerima. Bukan hanya ini kompleks ya masalahnya Kak Wifi, bukan hanya si remajanya, keluarga mungkin perlu dikasih dikasih pengertian, harus menerima. Orang di dekatnya sebagai pendukungnya. Iya, betul. Kita masyarakat kita ya pada umumnya kan namanya kalau sudah seperti itu kan dianggap aib. Jadi sering menjudge, sering mengkucilkan. Kucilkan. Bukan hanya orang luar ya, bukan dari sekolah, dari teman-teman, bahkan keluarga sendiri ya yang kita harusnya jadi support system, malah itu yang kadang mengucilkan. Akhirnya anak tersebut jadinya stres, orang tuanya stres, akhirnya sering muncul pikiran pendek ya untuk menggugurkan. Nah, itu kira-kira bagaimana nih Ibu kalau sampai baru rencana atau bahkan banyak nih kasus yang sudah menggugurkan kandungan? Kalau istilah pengguguran ini ada pengguguran yang memang direncanakan, mungkin ada masalah ya dengan kehamilan, tapi ada yang memang disengaja itu namanya aborsi. Jadi karena tidak menerima tadi, akhirnya dia menggugurkan. Menggugurkan ini dampaknya tentu saja kalau janinnya kan tidak terselamatkan, toh Kak. Tapi si remajanya dia akan mengalami dampak seperti apa? Infeksi pasti terjadi. Infeksi di rahimnya dan semua organ reproduksinya pasti tidak sehat. Sehingga kalau memang nanti dia hamil lagi untuk berikut yang dia sudah tidak sehat organ reproduksinya. Akan muncul komplikasi ya di kehamilan selanjutnya. Jadi stunting juga nanti tetap terjadi lagi kalau memang dia sudah siap hamil gitu. Jadi aborsi itu sangat tidak dianjurkan karena akan berdampak pada mungkin mengalami perdarahan si remaja juga infeksi pada organ reproduksi. Panjang, jadi efek jangka panjangnya itu bisa sekali sampai bertahun-tahun kemudian. Bukan mungkin kan saat itu saja, saat ini. Bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 20 tahun lagi ya. Benar sekali. Hubungannya sampai ke kanker rahim kira-kira ada tidak Ibu? Ada, karena kan namanya infeksi. Kanker rahim, kanker itu kan dari infeksi. Infeksi itu kan bisa jadi karena aborsi itu kan aborsi yang dilakukan oleh remaja itu biasanya tidak di fasilitas kesehatan atau di luar dan sebagainya, kan tidak steril yang ilegal itu, ya benar, tidak steril dan sebagainya, berbahaya, infeksi dan itu alat yang digunakan juga tidak bersih ya, kecuali kalau itu karena dia jatuh atau apa sehingga harus terpaksa dikeluarkan, otomatis kan di rumah sakit harus steril ya. Tapi kalau yang disengaja kita tahu seperti yang sering kita dengar juga. Bahkan saya pikir itu bisa berbahaya untuk ibunya ya, anak remajanya bisa perdarahan ya. Iya jelas, betul sekali. Itu yang karena tidak di fasilitas kesehatan bahkan malah mengancam nyawa itu kalau perdarahan tidak ditangani. Betul. Terus maaf, Kak Wifi mungkin saya perlu tambahkan tadi dengan kehamilan remaja ya, kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Ini salah satunya juga mengarah kepada stunting penyebabnya. Ini salah satu penyebab untuk terjadi stunting. Kenapa?
anak remaja ini sendiri dia masih dalam masa pertumbuhan. Dia butuh dia masih butuh nutrisi yang banyak. Nutrisi. Bagaimana dia membagi dengan janinnya. Nah, ini kalau disembunyi-sembunyi seperti tadi, tidak diperhatikan pola makannya, asupan makan saat gizinya tidak cukup, malah ini berdampak kepada stunting tadi. Nanti bayinya lahir dengan berat badan rendah, kemudian tidak didukung dengan ASI yang cukup, makanan pendamping ASI-nya tidak cukup, maka itu berentet terus. Apalagi kita tahu biasanya di awal-awal kehamilan itu kan karena takut tidak pernah periksa, ya kan? Tidak periksa kehamilan, jadi tidak dapat suplemen, terus nutrisinya juga mungkin tadi karena dengan niat untuk menggugurkan, jadi asal makan, yang penting makan, yang penting saya tidak kelaparan, asal makan tidak memperhatikan nutrisi, jadi tadi padahal janin itu yang kita tahu stunting itu kan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu kan sejak bayi itu dikandung, jadi sejak janin itu terbentuk sampai di usia 2 tahun. Nah, jadi kalau dia konsumsinya makanan tidak benar, ya otomatis ya anaknya pasti stunting. Siklusnya seperti itu ya. Jadi dari kandungan, kemudian sampai setelah hasilnya lahir, nanti. Nah, itu pasti berdampak ke Betul. Jadi kira-kira bagaimana nih untuk memutus rantai itu? Ini lingkaran setan nih, ya. Bagaimana nih supaya terputus nih? Apa yang harus dilakukan? Oke, jadi rencana yang kita bahas sekarang kan gitu, untuk mencegah, memutuskan rantai itu ya. Nah, ini mulai start dari remaja. Nah, remaja ini harus mulai mengelola makannya, asupan makannya itu harus bagus ya. Nutrisinya, zat gizinya diperhatikan ya. Banyak serat. Lebih banyak kan mereka makannya siap saji itu kan seratnya rendah. Ini cenderung padahal serat itu dari sayuran, buah-buahan. Vitaminnya ini kan tidak dapat dari mana-mana selain dari itu. Itu malah mereka tidak makan, tidak suka sayur, ya, tidak suka susu. Sumber-sumber zat gizi yang mau diasup dari mana? Mereka harus mulai mengatur. Nah, ini harus orang tua juga mendukung ya, mengatur pola makan anak dari sekolah juga. Ya, mungkin disiapkan kantin yang lebih bagus, lebih sehat ya. Kemudian anak dari gurunya juga harus memotivasi supaya ambil makanan yang sehat. Betul. Nah, ibu-ibu berdua ini kan juga punya anak remaja nih. Punya anak remaja baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana nih kira-kira di rumah supaya anak mau makan makanan yang disiapkan di rumah? Kalau saya ya ini cerita anak. Jadi kalau saya ya sekalipun sibuk tapi berusaha waktu masa kecilnya mereka itu kan kita siapkan supaya mereka betul-betul asup makanan yang bergizi ya. Anak-anak ini kan lebih suka yang gorengan-gorengan, mereka tidak suka yang rebus-rebus. Nah, bagaimana, contoh saja saya, bagaimana supaya mereka itu bisa makan sayuran, saya membuatnya dalam bentuk gorengan, seperti makao, itu kan dicampur dengan di dalam kan ada kol, ada wortel, sayurannya bisa sudah ada nih. togenya, nah itu ada vitamin A, vitamin E, lemaknya ada, semuanya ada. Nah, itu kita buat. Nah, itu kan jadi nyami-nyami buat makan main-main. Jadi cemilan benar. Kalau saya punya ini kan laki-laki Kak Wifi. Jadi supaya menghasilkan anak yang tidak stunting, berarti laki-laki itu harus sehat toh. Supaya calon bayi nanti harus sehat. Mindset masyarakatnya harus berubah. Kalau anak tuh hanya ibunya yang salah, tidak. Bapaknya juga nih harus dipersiapkan. Nah, calon bapak itu seperti Ibu Mary juga sama saya. Salah satu caranya seperti itu. Tapi saya juga selalu kasih edukasi, kasih pengertian. Jadi nanti supaya kamu itu nanti punya anak, kamu punya organ reproduksi sehat, kamu harus makan yang begini. Tidak mau mereka memang ya anak-anak ya. Tapi saya tidak henti-hentinya terus menerus memberikan pengertian seperti itu Kak. Jadi makan toge yang banyak toge ya supaya sehat, supaya nanti punya calon bayi nanti sehat gitu. Itu biasanya kan suka mie. Instan ya. Jangankan mereka, saya juga suka karena enak. Tapi mungkin tidak setiap saat ya, bukan setiap hari ya. 1 bulan, 1-2 kali oke lah. Yang penting jangan jadikan makanan utama. Jadi kalau dicampur sayuran, toge, apalagi kan kita di Kupang ini kan banyak kelor nih, daun marungga. Jadi kalau mie campur marungga kayaknya lebih enak. Ya, betul sekali. Itu kan kalau dan nutrisi. Nah, sekarang bagaimana modifikasi makanan? Modifikasi makanan itu penting. Nah, sekarang ini bagaimana dengan ibu-ibu yang punya anak remaja? Bagaimana nih edukasi ke anak sendiri dulu nih sebelum ke anak orang lain, ke mahasiswa, supaya tadi jangan sampai
membuat masalah dengan kehamilan tidak diinginkan? Oke, baik. Kalau saya ya, jadi anak itu sama dengan kalau kita omong saja tidak bisa. Jadi anak itu mencontoh dari orang tua. Benar sekali. Jadi kita memberi contoh dulu, ya. Jadi pola makannya di rumah itu ibu ini pegang peranan, ya. Ibu ini memegang peranan masalah gizi di rumah tangga itu tuh ibu ini yang harus mengelola. Jadi ibunya juga perlu diedukasi. Nah, bagaimana kita ibu ini supaya anak terbiasa dan pola makan yang bagus? Kita yang harus mengelola makannya yang sehat, ya. Sambil ajari saat memasak kita ajak sama-sama mengolah, bagaimana cara mengolahnya, memilih bahan makanannya, ya seperti itu. Makan bersama. Oh iya, benar Makan sekali. bersama Itu dengan selalu. keluarga, itu harus. Iya. Ya, sehingga sambil kita edukasi makan ini, kita makan ini, mereka juga makan ini, makan sayur ini, tidak apa-apa ini enak, mereka juga makan, jadinya terbiasa. Benar. Gitu. Jadi kalau anak lihat orang tuanya pemilih, anaknya juga jadi pemilih Memilih, makanan. ya. Jadi berarti mama-mama tidak boleh pilih-pilih makanan nih. Semua yang ada di meja harus disikat sampai habis. Kemudian Makan bersama itu iya, yang penting. kemudian untuk ini remaja anak putri ini kan biasanya sebagai calon ibu ya, mungkin harus dari sekarang tahu kalau suatu saat punya anak nanti jangan membiasakan dengan memberi makanan sereal yang di toko ya. Ya, cenderung itu kan hanya aroma saja. Tapi itu sekali. harus membiasakan anak mulai dengan gizinya sangat kurang kan. Mau ibu-ibu sekarang tuh kan beda dengan ibu-ibu dulu ya, sudah terpengaruh media sosial dan lain-lain, jadi maunya yang ringkas set tanpa memperhitungkan nilai gizi. Yang penting kan di toko tuh kan ada tuh sudah ada kandungan-kandungan sama nih dengan buatnya, sama dengan buat sendiri, apa bedanya? Ternyata beda sekali ya, benar ya. anak itu harus dimulai dari rumah makannya itu. Dia harus merasakan bagaimana rasa nasi itu seperti apa. Jangan hanya aromanya saja, tapi rasanya seperti apa. Bentuknya Ya, seperti bentuknya. apa. Jadi harus Ya, mulai dari rumah. Jadi kalau pesan ke remaja yang nanti calon ibu ya, suatu saat kalau nanti jadi ibu harus perhatikan makan anaknya. Harus mulai pintar-pintar mengelola makan anaknya. Oke, benar. Nah, dari Ibu Oni nih kira-kira bagaimana nih saran atau edukasi yang bisa diberikan kepada remaja tadi selain untuk menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana supaya jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, karena efek dari kehamilan yang tidak diinginkan ini panjang nih. Bagaimana nih supaya mereka tahu efek sampingnya atau ya sisi negatif dari kehamilan tidak diinginkan? Ya, jadi sekarang kan banyak media ya Kak Wifi ya, di YouTube itu banyak sekali materi atau edukasi Dan tentang aksesnya lebih mudah. kesehatan reproduksi itu banyak. Jadi kepada remaja mungkin sering-seringlah menonton hal-hal yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan reproduksi. Karena kalau mama yang ngomong tidak dengar ya. Mama omong tidak dengar. Jadi silakan nonton sendiri. Iya, itu sudah. Maksudnya cari yang pesan yang benar-benar bermanfaat, jangan yang Jadi lain-lain. kadang kan kenapa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan? Kadang kan karena paksaan dari pasangannya, gitu. Begitu. Padahal belum siap, tapi karena si pasangan memaksa, terpaksa nanti dia lari lagi ke tinggal saya harus ngikuti. Padahal tidak pikir efeknya nanti. Jadi jangan ikuti kemauan pasangan kalau memang si remaja ini masih dalam status sekolah atau belum siap. Begitu. Oke. Remaja ini sebetulnya stunting itu sekarang lagi di remaja juga tinggi ya. Kasus stunting di remaja stunting ya. karena tidak tertangani waktu anak. Dari bayi, dari balita, dari masa presekolah sampai masa sekolah itu tidak tertangani. Jadi Akhirnya kalau pas remaja benar, jadi kalau remaja yang stunting ya, yang misalnya tingginya itu hanya 145 cm itu kan sebetulnya itu sudah tidak normal. Iya, Itu, tidak normal ya. cenderung nanti kalau dia hamil nanti malah melahirkan anak yang berat. Masalah pada saat melahirkan. Betul. Operasi. Benar. Operasi. Karena Sempit panggulnya. Panggul sempit benar ya. Efeknya ke situ ya. Jadi Itu kan kalau perempuan nih, kalau laki-laki. laki-laki juga pasti keturunan, ada gennya juga stunting itu ya stuntingnya. bisa. Jadi laki-laki jangan hanya remaja putri saja yang disuruh ini, tapi laki-laki juga harus punya berpikir bahwa nanti keturunan saya harus bagus, sehingga itu kan sedikit ada dampak gennya juga pengaruh ke stunting. Jadi pola makan yang remaja laki-laki pria juga harus diperhatikan. Oke. Ya, tadi kita supaya meluruskan juga mindset masyarakat. Kan orang selalu bilang kalau pasangan itu belum punya anak, biasanya yang bermasalah adalah
perempuannya. Padahal belum tentu, ya kan? Biasanya juga laki-laki, karena ya jarang diperiksa laki-laki. Nah, ada hubungan tidak kira-kira Ibu nih dari tadi nutrisi selama mulai dari janin sampai dia masa remaja, di masa pertumbuhan itu sampai dia dewasa awal saat dia menyiap ke masalah susah memiliki anak kalau untuk anak laki-laki nih, untuk remaja laki-laki. Nah, bisa terjadi karena kalau memang dari nutrisinya Kak. Jadi nutrisi selama si laki-laki ini remaja, kalau nutrisinya tidak bagus, nanti menghasilkan sperma juga yang tidak sehat. Tidak sehat. Akhirnya tidak bisa hamil si ibu istrinya. Jadi bukan karena istri saja yang bermasalah, tapi bisa saja yang laki-laki juga ini juga bermasalah. Berarti tadi dari kurang subur, nutrisi, berarti juga dari pola hidup mungkin ya saat sudah remaja, rokok, kalau sudah dengan teman kan rokok, kemudian minum ya. Jadi ya untuk masyarakat, untuk calon bapak dan ibu di luar sana, ingat ya nanti suatu saat sudah berkeluarga, kalau pasangannya, istrinya belum hamil, jangan cuma salahkan istrinya saja. Mungkin si pria ini perlu diperiksa juga ya. Jangan cuma menyalahkan si wanita, si pria juga harus diperiksa ya. Dicari tahu riwayat masa lalunya. Mungkin tadi nutrisi saat dia pernah stunting, punya turunan stunting, nah seperti itu, hingga akhirnya reproduksinya tidak sehat ya. Jadi memang kompleks ya kalau kita bicara tentang stunting pada remaja ini ya. Jadi mungkin itu kepada masyarakat, kepada adik-adik, kepada remaja-remaja di luar sana, pertama harus tadi ya mempersiapkan diri yang baik ya. Jadi nutrisinya. Jadi kalau masih sering makan makanan yang tidak sehat, junk food dan lain-lain, mungkin dirubah nih sekarang ya. Kalau selama 1 minggu itu setiap hari hanya junk food, mungkin sekarang dirubah 1 minggu mungkin hanya 1-2 kali ya. Harus lebih sering konsumsi makanan yang mengandung serat, mengandung vitamin, mengandung mineral, makanan di rumah tangga yang diolah sendiri ya, lebih sehat makanan yang diolah sendiri ya. Terus konsumsi air putihnya harus lebih banyak dibandingkan konsumsi minuman bersoda atau minuman kemasan ya. Kopi-kopi kemasan dan lain-lain itu sebaiknya dikurangi ya. Lebih banyak minum air putih ya. Terus jaga kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, bukan cuma perempuan saja ya, laki-laki maupun perempuan, sehingga pada saatnya siap untuk berkeluarga, reproduksinya dalam keadaan sehat ya. Kemudian juga hindari untuk melakukan seks bebas ya. Kenapa? Karena dari segi fisik belum siap, segi mentalnya juga belum siap. Jadi kalau tipe yang baper, yang tidak kuat orang hanya bisik tapi omong orang lain sudah tersinggung, jangan coba-coba untuk hamil di luar nikah atau menghamili saat belum siap ya. Karena tadi pada saat sudah hamil itu tekanannya lebih banyak ya. Tanggung jawab untuk janin itu juga butuh nutrisi ya. Sehingga kalau orang tuanya saja masih remaja, masih butuh uang dari orang tua, bagaimana dia kasih nutrisi yang baik untuk janin kalau dia saja masih minta-minta ya. Nah, jadi intinya kalau belum siap memiliki anak, belum siap bertanggung jawab, jangan buat ya. Tunggu waktunya. Nikmati masa remaja, nikmati sepuas-puasnya, sudah kerja, nikmati dulu gaji bujang puas-puas, baru berpikir untuk berumah tangga ya. Karena berumah tangga dan memiliki anak itu bebannya luar biasa ya. Selain itu juga tadi supaya kita bisa memutus mata rantai stunting ini ya. Karena ini lingkaran setan ya, mulai dari remaja yang tidak sehat, tidak siap hamil, kemudian hamil, anaknya tidak ternutrisi, anak lahir stunting, anak tumbuh jadi stunting, melahirkan lagi, ya ini terputar terus ya, ini lingkaran setan ya, jadi ini harus diputus ya. Oleh karena itu kembali lagi kepada remaja itu sendiri dan orang tua dari remaja ya, kembali ke rumah tangga, menyiapkan makanan yang bernutrisi, tidak harus mahal tapi sehat ya. Daun marungga, daun kelor itu ada di mana-mana. Itu bisa dipakai, pangan lokal banyak ya. Banyak sekali, tidak perlu yang mahal. Tahu tempe juga itu sumber protein yang bagus. Telur sumber. Jadi kami tidak punya uang untuk beli daging, ada tahu, ada tempe, ada telur, ada kacang-kacangan. Jadi semua bahan lokal, semua bahan pangan yang ada di sekitar kita yang murmer, yang murah meriah bisa dikelola dengan baik ya. Intinya lebih sering mengkonsumsi makanan rumah tangga dibandingkan makanan siap saji. Aduh, kita bincang-bincang yang sangat berbobot ya di siang hari yang terik ini ya. Saking bersemangatnya kita hampir lupa waktu ya. Oke, mungkin ya
itu saja dari ya bincang-bincang kita. Semoga remaja-remaja di NTT, khususnya di Kota Kupang, para orang tua juga teredukasi dengan bincang-bincang santai kita pada siang hari ini ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat siang.